Oke. Yesus punya kekurangan nggak? Gak ada dia punya kekurangan, orang dia Elohim Yahweh Tuhan. Itu dia. Inilah yang saya katakan, Anda itu kemudian menanggalkan akal Anda. Masakan Yesus tidak punya kekurangan? Kan lucu. Yesus tidak punya kekurangan katanya. Aneh orang ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan kekurangan, itu kelebihan. Namun itu kan dia kemanusiaan, keilahiannya kan di Justru surga. karena itulah dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan, Putri. Itu Filipi 2:5-11. Aku memakai rupa Jangan seorang bawa hamba. data dulu, jangan bawa Bergnosis, data dulu. merendahkan Kita berbicara dirinya. mengenai skala Tuhan dulu. Skala prioritas kita sebagai makhluk berakal dulu. Jangan Anda bawa ketuhanan Yesus Anda. Ini kan judulnya tuh. Kristen anti Tuhan. Ya kan? Tuhan itu apa? Pencipta. Anda yang menyebutkan tadi bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang ketika saya tanya, apakah Yesus itu sempurna? Anda mengatakan sempurna. Faktanya Yesus mengatakan, aku tak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Anda mengatakan apa kemudian? Oh, itu karena dia sebagai manusia. Kan lucu ente ini. Itulah yang dikatakan Tuhan tidak memiliki kekurangan. Tuhan itu tidak bercampur. Tuhan itu murni. Sepenuhnya Tuhan ya Tuhan. Dia dan dia di dalam aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Artinya apa? Satu kesatuan. Dialah ilahi itu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Nah, Yesus ini apakah maha sempurna, maha kuasa? Udah bolak-balik saya jawab. Dianya Tuhan itu. Nah, itu kan. Inilah hebatnya. Otak dikebiri, otak dipensiunkan kayak gini. Putri, dengarkan saya. Putri, dengarkan saya. Tuhan itu. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Yesus sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan dan mereka percaya aku utusan. Jangan kau comot-comot itu. Sekarang begini, Put. Kalau saudara memahami Tuhan itu absolut. Siapa ya Bang Kuma? Kok siapa sih Putri di sini? Gak ada di sini, di Kuma di sini. Kamu kupanggil laki-laki nggak layaknya. Laki-laki itu toleransinya kuat terhadap dirinya saja. Anda bertoleransi terhadap diri Anda saja sebagai manusia kagak. Di mana ini Bang Hendy? Kutuk. Absolut itu milik Tuhan. Tuhan itu harus absolut, nggak boleh abu-abu, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh memenuhi syarat, nggak boleh kekurangan syarat, nggak boleh diragukan, nggak boleh dia bercampur, nggak boleh dia tidak sempurna. Itu Tuhan, pencipta alam semesta itu absolut, sempurna, mutlak. Sementara yang kau tuhankan itu ditonjok mulutnya, rontok giginya satu, malamnya bengkak bibirnya. Punya kekurangan, tidak bisa jadi Tuhan. Ya kan? Makan singkong dia, kena diare. Ya kan? Makan apa tuh? Makan serbuk, roti yang halus. Sebentar makan roti kita gelitik, tertawa dia, keselak dia, bisa pingsan dia kalau oksigen habis. Gak bisa jadi Tuhan, gugur, gak memenuhi syarat. Janganlah memperbodoh diri, gunakan akal sehat, toleransi terhadap diri Anda sendiri, gitu loh Put. Udah, lanjut dulu teman-teman. Roh Kudus, roh Allah. Alah, itu roh apa pula? Itu roh penyesat itu yang Anda maksud roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing, Bung. Roh Kudus, roh kebenaran, membimbing manusia kepada semua kebenaran, bukan membimbing manusia untuk jadi sesat. Pencipta alam semesta ini punya potensi nggak untuk sakit lambung, asam urat? Punya nggak potensi dia untuk sakit gigi? Punya nggak potensi dia untuk tidur, lelah, capek? Nggak ada itu. Jadi kalau ada kemudian yang Anda katakan Tuhan bisa kemungkinan memiliki sifat itu, maka itu bukan Tuhan. Itu dulu, saya belum membawa Allah. Saya tidak membawa Yahweh, saya nggak bawa itu. Tapi kita definisi Tuhan dulu. Tuhanmu terindikasi
tanpa mandi, dia kena panu, gatal-gatal, kuram. Itu pasti kenapa? Dia punya kelemahan, dia berfisik, dia biologis, makhluk dia. Tak lolos jadi Tuhan, nggak boleh jadi Tuhan. Kecuali Tuhan bagi Tuan Putri dan dayang-dayangnya. Boleh. Tapi kalau orang berakal, nggak bisa. Nah, inilah celakanya. Bahwa Anda itu tidak bertoleransi terhadap diri Anda sendiri. Makanya saya katakan dari tadi, wajar, saudara itu adalah manusia palsu. Kalau berdoa, Roh Kudus hadir di sini. Manusia palsu, jasadnya aja yang manusia, tapi akalnya tidak berfungsi. Sama seperti cicak di dinding. Kan begitu. Tuhan itu dulu yang Anda pikirkan dulu tuh. Anda beragama, Anda katanya bertuhan, tapi Tuhan Anda palsu. Coba, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kita menuhankan Tuhan, ya, kita harus tahu kenapa kita sematkan, kita sebutkan dia Tuhan. Ya, karena dia maha kuasa. Dia maha perkasa. Benar karena kan? Ini dia, terjawab kan? Terjawab. Iya, nah sekarang Yesus maha kuasa enggak? Maha kuasa dong. Nenek lu kiper. Mana ada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku maha kuasa. Ini dibilang kan, kau itu manusia palsu, Bung. Manusia palsu kau itu. Coba, maha kuasa coba. Dia bisa membuat orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa meredakan lautan. Yesus ini, dia bisa membangkitkan orang mati. Bung, Yesus ini manusia seperti kita. Maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan. Karena dia manusia. Gak bisa. Sama Bang Juma ini waktu murid Yesus di tengah lautan, waktu Yesus berjalan di atas air, dibilang hantu. Karena dia nggak tahu itu Tuhan. Ngaco lagi kan. Ngaco lagi kan. Ini waktu mereka Bung, saya tanya kepada saudara. Yesus kalau ketusuk paku kakinya, ya, keluar darah nggak? Ya keluar darah lah, namanya kan manusia 100%. Kalau infeksi dia kena tetanus nggak? Nah, dia kan manusia. Jelas-jelas Anda akui, dia kan manusia, udah selesai. Masuk ke Petrus, kau Petrus pakai salib kau tapi nggak mengakui Yesus disalib. Gimana sih konsep kamu, ketuhanan kamu? Nah, kan kalau ada apa-apa dia lemparkan ke orang. Jangan modal ngotot kawan-kawan. Cobalah sekali-kali diskusi mengenai keyakinan kalian itu ditopang dengan akal. 2:5-11. Justru karena itulah tidak rasional. Mana ada Tuhan kayak begitu? Jadi manusia punya biji peler, punya anus, punya hidung. Tuhan apaan kayak gitu? Itu bukan Tuhan itu. Itu manusia yang kau berhalakan. Dibilang Juma ajaran palsu katanya. Itu ada komen tuh, Juma ajaran palsu katanya. Berarti ajaran Yesus palsu dong. Apanya? Orang Islam kan beda dengan Kristen. Loh, Tuhan itu cuma satu, Putri. Jangan kau bilang dua Tuhan itu. Hanya ada di antara kita yang salah sembah. Jadi kita harus adu, Tuhan kita itu harus kita adu. Tuhan kita itu harus kita temukan dalam rangka logika berpikir sehat manusia. Anda dikasih akal, fungsi akal di kepala itu untuk berpikir. Apa gunanya berpikir? Untuk mencari sampai pada stasiun kebenaran. Itu dulu. Kenapa Anda tidak menggunakan akal dalam pola ketuhanan? Kenapa? Kenapa kita membatasi apa yang dikerjakan Tuhan? Kan? Kita memakai yang membatasi kita. Sebenarnya di sini siapa? Tuhan itu absolut tidak terbatas. Ente yang membatasi Tuhan. Lucu ente. Tuhan bisa jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Tuhan. Berarti Anda membatasi Tuhan, Putri. La haula wala quwata illa billah. Pikiran kita ini terbatas. Ya Anda membatasi Tuhan dong kalau begitu namanya.
Tuhan tidak terbatas, tapi Anda mengatakan Tuhan jadi manusia. Berarti Anda mengurung Tuhan menjadi makhluk. Toyol. Gimana sih orang ini? Halo, selamat malam. Siang ini, malam pula. Pagi nih. Malam lah bang, kau pun salah bang. Coba dengerin Petrus mau ngapain Pak Petrus? Anda adpen. Ini kami ini beda pemahaman sama Protestan Katolik. Nah itulah dia. Bagaimana Beda enggak beda. Satu ekor sapi ada yang bilang itu ayam, yang satu bilang kami kuda Nil. tidak Beda pernah lah kalian. menganggap, Sama-sama kalau error. kami di Advent tidak pernah menganggap Tuhan Yesus itu sudah mati. Kami tidak. Cuma itu Protestan aja. sama Katolik atau mereka itu ajaran sesat itu. Buset dah. Kalau Lu ajaran kami sesat tidak. pas. Saling makan lah kalian. Saling makan dia. Sesat aja lu ya. Kitab lu gak jelas sih, kitab lu. Dapat musuh lu pas. Jadi terus Biasa. Kami itu bertentangan Yesus dengan nggak mati. Protestan Katolik di Advent itu. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Terus Kalau kami di Advent itu masih ragu-ragu kalau Yesus itu Tuhan atau tidak, makanya kami Ragu-ragu menunggu dia. Tuhan, kau ngapain kau punya agama kau masih ragu-ragu? Pindah aja kau ke agama Islam atau ke agama Kristen kau masih ragu kau siapa Tuhanmu? Kami menunggulah. Dan kami Apanya yakin mau nanti kau dia akan tunggu? datang. Angkotnya belum diisi bensinnya, nggak diisi nanti tuh nggak datang itu. Macam mana kau ini? Kau Kristen apa? Protestan atau Katolik? Aku tahu pemikiranmu Petrus, aku tahu pemikiranmu. Kau seperti orang Yahudi akan menunggu kedatangan Yesus. Makanya mereka dia bukan Tuhan, kami masih menunggu. Itu kalian Advent masih menunggu. Padahal Kalian Yesus lebih sudah parah. turun. Kalian itu masih menunggu. Kalian itu bawa nama Kristen, tapi kalian sendiri menghina ke agama kalian. Kita juga ini Kristen, tapi kami itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Kalian di gereja itu jingkrak yang di ajaran kami itu di Advent tidak ada begitu. Saya itu cuma kalau lihat di gereja Advent, itu aman, tentram. Kalian itu kalau di Kristen. Protestan Katolik, kayak orang masuk setan kalau di gereja. Kamu itu Kristen, Makanya tapi perbedaan Advent sama Protestan Katolik beda jauh. coba Petrus saya tanya dulu. Petrus, Yesus itu Tuhan atau utusan? Kalau di sini ini kami ini Pak masih menunggu Pak. apanya mau kau Kesaksian tunggu? kami masih menunggu Pak. Apa kesaksian? Apa dia Tuhan atau dia utusan? Kami masih menunggu dan kami yakin dia akan datang Pak. Itu kami pemahaman di Advent. Oke, kau berdebat aja dulu. Sama Bang Cuma. Sama kamu gimana sih kamu ini pas? Tapi kalau Pentakosta Katolik Yesus itu Saya Tuhan ini- gimana Petrus? Tapi kalau mereka anggap Tuhan, tapi kenapa mereka bilang Tuhan mati? Tidak ada Tuhan mati. Macam mana itu bilang Tuhan mati? Masa Tuhan mati? Tuhan mati apa Petrus? Yang mati itu kedagingannya, keilahiannya di sorga Petrus. Makanya kamu baca Alkitab dulu sebelum berbicara. Kalian ini di Sama kok Protestan ini seperti Bang Cuma buat kalau sendiri. bicara comot Kalian ayat, membuat comot satu ini. cerita yang sendiri. Cerita seperti cerita yang kau buat hayalan sendiri. Tuhan tidak ada yang mati. Yang membilang Tuhan itu mati mati. siapa? Ilahi itu nggak boleh mati. Dia Contohnya Tuhan. itu ya banyak kan yang bilang Tuhan Yesus disalib. Kami tidak percaya Tuhan Yesus disalib. Ya memang Tuhan disalib. Tidak. Kami tak percaya Tuhan Yesus disalib. Kami lebih ke perjanjian Kipas dah lama. lah. pahlawan dia. Astagfirullah. Kipas dah Kalian pahlawan. ada di Protestan Katolik yang lain-lain itu sesat sekali pemikiran kalian Pak itu. Petrus dia bukan Kalian Protestan, dia lebih Prosetan. pendeta kalian. Mampus kau Pak Tidak, Kipas, kamu- mampus kau. Mampus kau Makanya Pak kalian Kipas. itu buka otak. Kalian itu jangan bikin malu Kristen. Saya jadi malu kalau benar. Ada yang bahas rumah tangga ini. Udahlah, Rumah Petrus tangga. nggak jelas kau.
Kamu yang jelas, kamu itu masuk di roomnya Bang Juma di mana saja. Terus kau pintar, setelah kau diperlihatkan data kau bentak. Macam mana? Itu memalukan. Kau itu memalukan sekali. Saya sering Memang dia masuk di memalukan. roomnya orang Islam. Tapi kalau mereka berikan data, saya diam. Karena itu kan memang ada. Jadi saya diam. Saya tidak bantah. Kalau kita bantah berarti kita munafik. Betul Pak Petrus, pinter. Mampus kau pakai pas dapat lawan kau, mampus kau. Kalau kau marah, orang Islam buka data. Yang kau marah bukan orang Islamnya. Yang buat, yang tulis itu. Itu kan ada data. Siapa yang buat? Siapa kan sudah tertera dari zaman dulu. Sudah ada itu. Mampus kau Pak Kebas. Jangan kau maki-maki orang Islam. Petrus, Aku ini minum Advent, dulu, tapi aku tidak Pak, benci orang Islam juga. Aku tidak benci. Minum Kita dulu, itu Pak. saling menghormati, Bang. Makanya aku itu menunjukkan kepada orang Islam bahwa Advent itu tidak seperti itu. Kalian kok maki-maki orang, agama orang kalian maki-maki, bahkan kalian hina-hina. Itu di room-room sebelah sering-sering saya dengar sampai menghina Nabi. Saya tidak setuju. Janganlah begitu. Apa begitu Sudah ajaran 2000 tahun, Protestan? sudah 2000 tahun belum kelar urusan rumah tangga. Apa begitu ajaran Ajar, Pak Kebas. Protestan sama Dengar ya, Katolik? saya nggak mau menghina Nabi Muhammad karena di dalam Alkitab dia nggak tertulis. Makanya saya nggak Bang. mau tahu tentang Nabi Muhammad. Kau itu harus sekolah lagi lah. Sekolah lagi kau. Kalau kau tidak percaya, itu kan ajaran mereka di kitab mereka ya. Kalau mereka yang kau aja dibentak kalau masalah kenabian, kerasulan semua itu masalah Tuhan, kau bentak karena itu keyakinanmu. Tidak, itu kan keyakinan mereka. Masa kau salahkan? Bagaimana kau ini? Jangan mau menang sendirilah. Maunya kau yang benar. Kita saling menghargai saja. Mereka, kau dengar, mereka itu kalau bentak berada fakta. Makanya kita jangan terlalu ambil apa ya, jangan bikin malu lah. Aku sering masuk di room-roomnya orang Apaan sih Islam. yang kau bicarakan Petrus militer bersalahan semua kok. Kita Pak itu Kepas sama-sama, rasa kita Pak bersaudara. Kepas rasa dimarahin istrinya sendiri. Cuma jangan kau begitulah. Kami di Advent tidak begitu diajarkan. Ya beda lah Kristus sama Advent. Kau, kenapa itu pendeta-pendeta kalian itu bilang kami sesat? Advent. Memang, aduh, Ya, apa dia lagi yang kau sesat. nggak tahu kesesatannya di mana. Kau dibaptis gini loh Petrus, kau dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kamu ndak usah tanya, sok tahu kau. Aku ndak mau jelasin itu. Wah, kan Kamu itu bikin malu aja Kristen. dibaptis tapi nggak atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Konsep ketuhananmu gimana? Pusing kepala aku. Ya pusing lah, Serasa nggak dimarahin dibaptis. istri sendiri Pak Kepas. Pak Kepas rasa dimarahin istri sendiri. Kau Gak ini berkutik dia. bikin malu Serasa saja dimarahin kau. istri sendiri dia. Astagfirullahaladzim. Ajarlah Pak Kepas, ajar. Aku itu bukan membela orang Islam, tapi aku pelajari orang Islam juga. Mereka berani mengeluarkan statement itu. Ada bukti, ada fakta lah. Aku tidak bela orang Islam, tapi mereka juga itu tidak mungkin mengeluarkan satu statement, satu bukti. Ada buktinya, mereka memperlihatkan data. Tapi aku diam, aku tidak bentak. Karena apa ya, ibaratkan kita ini maju kena, mundur kena. Sekarang Ya dengar kita dulu, ini sistemnya Petrus. kalau di Dengar dulu, kami ngoceh-ngoceh nggak itu di jelas. Advent itu tetap kami tunggu kedatangan Yesus. Yesus Tuhan nggak? Kami makanya tunggu apa kesaksiannya nanti, apa dia Tuhan atau utusan. Dengar dulu, kamu ini mengakui Yesus Tuhan atau enggak?
Itu urusan kami. Itu kau dengar. Itu kepercayaan kami. Kami Advent. Seperti di terminal tukang pala, ini urusan kami, jangan ikut campur. Udah kayak gitu, udah berat. Udah berat. Ini dibilang preman terminal yang kayak gini bicara, itu urusan kami udah. Aku itu cuma membuka otak kalian itu. Kalau kalian mau tahu bagaimana pemahaman Advent, kalian mari masuk. Pintu kami terbuka. Kalian mau masuk ke pemahaman kami Advent. Kalian kan selama ini mengatakan kami itu sesat. Kamu kan udah tahu di mana kesesatan kamu, tapi kamu nggak mau mengakui kesesatan kamu. Capek saya ngomong sama kamu. Pening kepala saya. Halo Uma. Kau itu bikin asam lambungku naik saja. Saidina. Kau bikin asam lambungku naik. Aku itu banyak ketemu manusia kayak kau. Asam lambungku naik kau itu. Pakai pas. Kenapa kau bikin asam lambungnya naik? Agak lain memang, agak lain host memang Advent ini agak lain memang. Kau bikin asam lambungnya naik. Iya, maksudnya gini Kepas, coba jelaskan kesesatan apa itu dari mana menurut Mas sudut pandang saudara gitu loh, jelaskan. Sebenarnya dia ada tahu kenapa dia sesat, kan dia yang menyatakan tadi. Sebenarnya dia ada tahu, tapi dia nggak mau mengutarakan kesesatannya. Ya sudah, dari pandangan teologis kamu bagaimana kesesatan Advent itu menurutmu? Coba, karena Apa dia sudah gitu membuka pentingnya? perkataan begitu, biarkan dia mengatakan apa kesesatan kepada Advent. Coba dulu Petrus, ngomong dulu Petrus. Coba kau jawab dulu. Kamu di mana kesesatan kami Advent? Kau jawab. Kau jangan asal-asal ngomong kau. Jawab apa ya kau Itu Kepas? kau bilang kami sesat. Kamu Protestan bilang kami Advent sesat gundulmu, jidatmu itu. Oke, Pak Petrus, Kamu yang dasar kalau kata tolol, Pak Kepas, bilang aku Advent sesat. Kalian aja jingkrak-jingkrak. Kalian merayakan hari tanggal 25 Desember itu. Apa itu jingkrak-jingkrak kalian? Kami di Advent tidak begitu. Kalian makan Kepas daging ini babi yang sudah pelan-pelan dilarang oleh Tuhan Yesus. ngomongnya Kalian tapi kayak umbat. lapet juga ya. Pak Petrus, Pak Petrus, menurut Pak Petrus Tuhan itu yang seperti apa? Kami ini Pak, intinya dalam hati kami, pikiran kami itu Pak masih bimbang Pak. Itu pemahaman Advent Pak. Kami tetap menunggu kedatangannya Tuhan Yesus akan memberikan kesaksian apa dia Tuhan atau dia utusan Pak. Itulah kan masih bimbang mereka. Mereka aja belum tahu siapa Tuhannya. Belum tahu asli. Masih bimbang. Itulah jawabannya coba. Jadi menurut Pak Petrus si Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Pak Petrus, menurut Pak Petrus Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Bagaimana? Le lagi cari kuncinya. Itu kunci surga aja, kunci neraka itu. Pak Petrus. Justru kalian di Protestan Katolik yang merasa surga itu milik kalian. Iya, Sampai-sampai kami kalian anggap tidak bisa masuk surga. Karena dari jamin Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, way of life. Pret kau. Ngomong bibirmu yang mempret kau. Kau jangan buat aturan sendiri. Ini gara-gara orang gini Bang Jumai sampai diem. Mulutmu yang ember itu ngomong-ngomong sembarangan gitu. Ya, sudah Pak Petrus. Kalau menurut Pak Petrus, jalan keselamatan itu seperti apa, Pak? Nanti kita tanya ke Pak Kepas. Intinya kami menunggu tetap kedatangan Yesus. Di mana dia mengatakan dia Tuhan atau utusan, itu kami mengikuti jalannya.
Kalau memang dia utusan ya, Ah, berarti jadi kalau memang dia iya, Tuhan, menurut Pak kami- Kefas, dengar dulu lah Pet. Jadi menurut Pak Petrus, jalan keselamatan menurut Advent itu seperti apa Pak? intinya jalan keselamatan itu buat kami sekarang ini kami itu cuma apa ya? Intinya kami yang penting tetap teguh lah dengan iman kami. Ya, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus tetap kami ke perjanjian lama. Apa yang dilarang kami tidak buat. Cuma tanya sama Itu Bapak Protestan mau Pak dengan Petrus Katolik itu. ngomong Tuhan Yesus, tadi masih menunggu Yesus itu Tuhan atau utusan. Ini makanya, tapi begini. Oke, itu udah cukup, pakai Protestan, pas. Katolik mereka Udah. lebih banyak Iya, bentar. mengikuti perjanjian baru. Oke, Pak Kefas, menurut Anda jalan juru selamat itu seperti apa Pak Kefas? Keselamatan hanya ada pada Yesus, karena dialah Elohim Yahweh yang menciptakan dunia jagat raya. Karena apabila ada orang yang menyatakan Yesus itu Tuhan, maka dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Coba Berarti saya tanya, Pak Kefas nggak perlu menunggu juru selamat ya Pak ya? Nggak perlu menunggu ya? Yesus udah datang. Kalau Advent kan belum datang, kayak kita nggak menunggu lagi, Tuh. nggak menunggu lagi, nggak mencari lagi siapa juru selamat. Tuh. Nah, itu kayak mana Pak Petrus? Mereka sudah ada duluan. Kau bilang Petrusnya tadi, nih, kau bilang tadi juru selamat siapa? Tuhan Yesus. Apa kau sudah jamin? Ya iyalah, udah dijamin lah. Apa dia sudah pernah katakan sama kalian itu dia Tuhan? Ya jelas lah, kan dia dibilang akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada satu orang pun yang masuk dalam kerajaan Allah. Itu di perjanjian baru, makanya Pak Petrus beli Alkitab, jangan main slot. Perjanjian baru itu. Ada gimana ini? jalan kebenaran, bukan tujuan. Gimana sih Anda ini Kepas menambah? Nah, kan masuk lagi kan. Makanya itulah kekurangannya itu Protestan sama Katolik. Itu kitab Injil mereka tambah, mereka menambah dan mengurangi. Saya tahu itu. Kayak kami tidak sepaham sama mereka. Mereka menambah dan mengurang. Saya tahu kalau kita mau buka-bukaan, banyak jamaah semua itu lari masuk ke Advent. Makanya pendeta-pendeta mereka tidak mau Advent itu masuk kemari. Dibilang kami sesat. Mereka takut hilang jemaat. Jadi Yesus itu jalan. Asal kau tahu bebas. Advent juga banyak juga di Indonesia. Walaupun kami dicaci maki, tapi kami tetap berpegang teguh menunggu kedatangan Yesus. Itu Tuhan atau manusia? Kepercayaan kamu sendiri kan kau bilang Tuhan. Kalau kami belum bisa, kami masih bimbang. Tapi kenapa tadi kau kami bilang sedang Tuhan Yesus? menghormati dia. Kami Tadi tetap kenapa kau menghormati Tuhan Yesus. Di perjanjian lama nggak ada namanya Yesus, di perjanjian barunya ada namanya Yesus. Pusing Udah, saya kamu- dengan kau itu. Kamu Petrus apa dulu? Berguru dulu sama Bang Juma ini, biar tertatar dulu supaya diluruskan dulu mana yang kurang lurus. Kamu berguru juga sama Bang Juma. Bang Juma Kamu juga berguru sama berguru, saya, kamu bukan bilang saya saya. yang berguru sama Bang Juma. Ngerti nggak? Kau bilang tadi saya berguru sama Bang Juma. Bang Juma katanya Kamu sama berguru- Kepas. Tapi coba kita dengarkan dulu Bang Juma. Mau nggak Bang Juma mengangkat kalian dua muridnya Bang Juma? Kan mau berguru sama Bang Juma kan? Kita tanya Bang Juma. Nah, begini, Bang, Petrus, Saya aku tak berguru masalah. sama Bang Apa Juma. salahnya kita belajar? Bang, Ya kan? abang mau nggak Nanti kali. Nah, ngangkat Petrus mereka nanti. jadi murid abang? Kamu nanti Petrus sama Bang Juma sama-sama jadi murid saya. Udah, coba kita tanya dulu Kamu Bang dulu. Juma mau nggak? Ngapain aku jadi guru tolol kayak kau itu? Murid, jadi murid, berguru. Astagfirullah. Mendingan aku berguru sama Bang Juma. Ya biar pinter, kan Bang Juma orang pinter. Berguru sama kau. Kampret. Mendingan aku berguru Berguru sama sama Bang kau Juma. kampret.
Astagfirullahaladzim. Berguru sama kau kampret. Astagfirullahaladzim. Coba Bang Juma kayaknya belum monitor. Bang Juma lagi sholat kayaknya, sholat. Aku itu Berguru tidak sama mengerti kau dengan kampret. pemahaman kalian itu. Pusing saya dengan kalian. Kalian itu Protestan, Katolik, Ortodoks, lain-lain bilang kami Advent itu sesat. Kalian maunya apa? Takut kalian hilang jemaat kalian. Memang Petrus Kepas ini suka nambah kurangin data-data Bible, Petrus. Saya tahu mereka ini. Mereka itu lebih ke pendetanya. Gantung Nah, Tuhan ini, Yesus itu disalib. Ini ya, Tapi Petrus mereka ini yang naik dengan Kristen ini, pendeta. Petrus yang naik Kristen ini, Petrus. Iya, Protestan dia ya aduhu. Kalau Petrus ini kan Advent. Silakan aduh. Aduhu. 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 Bikin asam lambungku naik saja ini si Kepas ini. Kalau aku bicara sama si Kepas ini bikin asam lambungku naik. Aduh. Si aduhu malah. Tunggu saya izin dulu buang air kecil dulu sedikit. Saya izin buang air dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Buang air kecil dulu dia ya. Astagfirullah. Aduh, ya aduh.